Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Faiz Habibi dari kelas 12J dan hari ini saya ingin mengajak kalian satu hal yang jarang kita pikirkan, tapi sebenarnya akan berpengaruh besar pada hidup kita semua. Saya nggak bakal ngomongin hal yang jauh dari realita kita sebagai pelajar. Saya cuma ingin kita sama-sama sadar bahwa masa depan ekonomi Indonesia, termasuk masa depan kamu dan saya sendiri, lagi dipertaruhkan saat ini. Coba bayangin deh, ketika nanti kita sudah lulus kuliah, sudah mulai kerja, sudah bangun karir, atau bahkan sudah punya keluarga. Kita semua pasti berharap hidup kita stabil, harga barang nggak tiba-tiba naik gila-gilaan, peluang kerja tetap terbuka, dan ekonomi negara aman. Kita nggak mau kerja banting tulang, tapi kondisi negara malah bikin hidup makin berat. Itu wajar banget. Semua orang ingin masa depan yang aman, dan juga tenang pastinya. Beberapa waktu terakhir, Indonesia melakukan langkah ekonomi yang sangat besar dengan membentuk sebuah lembaga investasi negara bernama Danantara, mengelola kekayaan negara dalam jumlah yang sangat besar lewat investasi strategis secara sederhana. Biar saya jelasin gini. Kekayaan negara yang dulu cuman dipegang dan dibiarkan stagnan, sekarang dikelola secara profesional, biar berkembang, biar produktif, biar ngasih keuntungan jangka panjang. Mimpi ini keren banget, dan saya bangga Indonesia punya ambisi sebesar ini. Kalau Danantara berhasil, dampaknya akan luar biasa. 1. Pembangunan makin cepat. 2. Lapangan pekerjaan makin luas. 3. Ekonomi lebih stabil. 4. Peluang untuk kita, generasi muda, jauh lebih besar. Kalau Danantara sukses, kita benar-benar bisa melihat Indonesia naik level secara ekonomi. Ini bukan mimpi kosong loh. Negara-negara seperti Norwegia dan Uni Emirat Arab sukses jadi raksasa ekonomi dunia karena mengelola kekayaan negaranya lewat lembaga sejenis ini. Tapi di balik optimismenya, ada resiko yang tidak kecil. Danantara memegang aset negara dalam jumlah yang sangat besar. Semakin besar kekayaan yang dikelola, semakin besar pula dampak ketika ada kesalahan. Kita bicara tentang uang publik, uang rakyat, uang negara loh ini. Kalau kebijakan investasinya salah, ya efeknya bukan cuma angka di layar, tapi kehidupan masyarakat. Dan disinilah konflik perasaan itu muncul. Saya bangga kok Indonesia punya strategi ekonomi yang ambisius, tapi saya juga khawatir ketika aset negara terkumpul dalam satu lembaga, ketergantungan negara menjadi sangat tinggi. Kalau pengelolaannya penuh profesionalisme, maka hasilnya besar. Tapi kalau ada intervensi politik, konflik kepentingan, atau kurang transparansi, resiko itu bakal gede atau besar. Karena itu saya merumuskan hipotesis jika Danantara dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik, maka Indonesia berpotensi memasuki era pertumbuhan ekonomi baru. Namun, jika tata kelolanya tidak dijaga, ketergantungan negara pada pusat pengelolaan aset yang begitu besar dapat menyebabkan resiko krisis nasional di masa depan. Saya mau jujur, saya bukan pesimis. Saya bukan juga buat nakut-nakutin teman-teman. Saya cuma ingin ketika semua melek, kita nggak bisa cuma bangga dengan ambisi negara, tapi menutup mata dari resikonya. Kita juga nggak bisa takut pada resikonya tanpa mengakui potensi keberhasilan yang besar. Ini bukan soal memilih optimis atau pesimis. Ini soal memilih peduli. Karena mau suka atau nggak suka, Danantara sedang memegang bagian besar nasib ekonomi negara. Dan ekonomi negara adalah wadah tempat kamu dan saya ketika hidup nanti, bukan sekarang. Nanti, ketika kita sudah punya tanggung jawab jauh lebih besar daripada sekedar sekolah. Kadang kita merasa hal ekonomi itu jauh dari kita. Kayak, saya masih sekolah, ngapain mikirin investasi negara? Saya sering mikir kayak gitu juga. Tapi semakin saya pelajari, semakin saya sadar masa depan itu nggak datang tiba-tiba.
masa depan itu disiapkan di sekarang. Kalau ekonomi stabil, kamu punya kesempatan lebih besar untuk kerja, bangun bisnis, dan meraih apa yang kamu impikan. Kalau ekonomi jatuh, kamu bekerja keras apapun, hidup akan tetap terasa berat. Karena itu, masa depan ekonomi bukan hal yang jauh dari kita. Itu hal yang sangat dekat, bahkan menentukan. Dan saya percaya generasi kita bukan sebagai keputusan, tapi sebagai generasi yang kritis dan sadar. Ketika rakyat peduli, pengelolaan negara cenderung lebih hati-hati. Ketika rakyat diam, siapapun berkuasa, jadi tidak merasa perlu dihati-hati. Jadi penutup, apakah dan antara baik atau buruk? Pertanyaan lebih penting adalah apakah kita cukup peduli untuk ikut memperhatikan masa depan ekonomi negara ini? Kalau kita peduli, besar kemungkinan antara bisa menjadi peluang emas. Kalau kita nggak peduli, resiko kesalahan menjadi jauh lebih besar. Saya tidak ingin kita baru sadar setelah semuanya terlambat. Untuk itu, sebelum saya akhiri monolog ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin bisa kalian pikirkan setelah ini. Coba, mana lebih berbahaya? Dan antara yang dikelola tanpa transparansi atau masyarakat yang tidak peduli sama sekali terhadap pengelolaan aset negara sebesar ini. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi Indonesia bukan hanya milik pemerintah. Masa depan ekonomi Indonesia adalah tempat kamu, saya, dan kita semua yang hidup. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.